Hai semuanya, balik lagi di MG Channel. Selama ini banyak yang salah kaprah menganggap bahwa pesantren memiliki image kuno, radikal dan sebagainya. Apalagi pesantren dikenal hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja. Padahal di pondok pesantren, para santri tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu ukhrawi, tetapi juga belajar ilmu-ilmu duniawi. Ilmu agama dapat, ilmu dunia dapat. Bahkan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengakar di Indonesia. Nah, MG Channel telah menyusun daftar 10 pesantren terbaik yang terbesar di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke nomor 10, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan tanda notifikasinya juga diaktifkan ya guys. Di urutan ke-10, Pondok Pesantren Darun Najah, Jakarta adalah lembaga pendidikan Islam yang berstatus swasta dan telah dirintis sejak tahun 1942. Pesantren ini didirikan pada 1 April 1974 oleh almarhum Kiai Haji Abdul Manaf Muhayyar dan 2 rekannya. Pesantren yang satu ini telah memberikan pelajaran bahasa Arab dan Inggris, sehingga bukan hanya ilmu agama saja yang dipelajari, tetapi juga diberikan ilmu umum seperti bahasa Inggris. Wow, keren ya! Di urutan ke-9, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro. Pesantren Al-Fatah merupakan salah satu pesantren yang sedang tumbuh pesat. Pesantren ini terletak di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Secara fisik nih guys, banyak dijumpai beberapa bangunan permanen yang cukup sederhana, termasuk rumah-rumah para ustadz. Salah satu kelebihan dari pesantren ini, kebersihan lingkungan, dan paling utama kebersihan kamar mandi dan ketersediaan air bersih. Luar biasa kan? Di urutan ke-8, Pesantren Al-Mukmin, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pesantren yang berlokasi di Desa Cemani, Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ini didirikan oleh 6 serangkai: Abdullah Sukar, Abu Bakar Bashir, Yoyok Roswadi, Abdullah Baraja, Abdul Kohar Haji Daim Matase, dan Hasan Basri. Pada tahun 1974, Pondok Pesantren Al-Mukmin pada awalnya memiliki sebuah unit dakwah berupa siaran radio non-komersial. Lokasi tepatnya berada di Ngruki, Solo, di selatan Terminal Tipes, Surakarta. Di urutan ke-7, Pesantren Al-Ihya Ulumuddin, Cilacap, Jawa Tengah. Didirikan oleh Kiai Haji Badawi Hanafi pada 24 November 1925, Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin baru saja memperingati miladnya yang ke-91 tahun. Setelah dipimpin oleh Kiai Haji Badawi Hanafi, sekarang pesantren ini dikelola oleh putranya, Kiai Haji Casbulo Badawi dan Kiai Haji Ahmad Mustohli. Di urutan ke-6, Pesantren Daar El Kolam, Tangerang, Banten. Terletak di Desa Pasir Gintung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Pesantren Daar El Kolam didirikan pada 20 Januari 1968 oleh Haji Kasat Mansur dan Kiai Haji Dotrandes Ahmad Rifai Arif. Setelah sang pendiri sekaligus figur pesantren, Kiai Haji Dotrandes Ahmad Rifai Arif meninggal pada 15 Juni 1997, pengelolaan pesantren ini pun diamanatkan oleh Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim, Haja Ena Huwaina, dan Kiai Haji Dotrandes Ahmad Syahiduddin. Di urutan ke-5, Pesantren Latansa, Lebak, Banten. Lembaga pendidikan ini dilahirkan Pesantren Daar El Kolam pimpinan Kiai Haji Dotrandes Ahmad Rifai Arif pada 9 Januari 1991 untuk pengembangan daya tampung. Sebagai salah satu pesantren modern, Pesantren Latansa ini memiliki sistem pendidikan dan pengajaran yang variatif,
Setelah pendirinya meninggal, pesantren yang berada di Parangkasantri, Cipanas, Lebak, Banten ini dipimpin oleh Kiai Haji Soleh SAGMM dan Kiai Haji Adrian Mafatihullah Karim MA. Di urutan keempat, Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah. Berawal dari kelompok pengajian yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Syuaib dan Kiai Haji Subair Dahlan. Akhirnya, Kiai Haji Maimun Subair mendirikan Pesantren Al-Anwar di tahun 1967. Alasan putra Kiai Haji Subair Dahlan ingin melakukan kegiatan pengajian. Sistem pendidikan yang diterapkan pada pesantren yang berlokasi di Desa Karangmangu, Sorang, Rembang, Jawa Tengah ini adalah sistem salafiyah, di mana para santri diwajibkan mengikuti pengajian masyayikh. Di urutan ketiga, Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Kiai Haji Soleh yang berasal dari desa Banjar Melati, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur, memprakarsai berdirinya Pesantren Lirboyo pada tahun 1910. Pondok pesantren ini berkembang menjadi pusat studi Islam selama puluhan tahun, termasuk dalam masa perjuangan kemerdekaan. Pondok pesantren Lirboyo ini memadukan antara tradisi dengan kemodernitasan yang mampu saling mengisi dan terbukti melahirkan banyak tokoh saleh baik di bidang agama maupun di bidang sosial. Wah, bagus banget ya. Di urutan kedua, Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Seorang ulama bernama Syahid Sulaiman dari Cirebon mendirikan pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur bernama Kiai Haji Aminullah. Dibangun sejak tahun 1745, pesantren pun menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang masih eksis dan terus berkembang hingga saat ini. Pesantren Sidogiri tetap mempertahankan sistem pendidikan salaf murni yang mengkaji ilmu agama melalui madrasah diniyah sampai Mahat Ali, Universitas. Di urutan pertama, Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. 3 bersaudara putra Kiai Haji Santoso Anom Besari yang dikenal dengan istilah Trimurti membangun pesantren ini pada tanggal 10 April 1926 di Ponorogo, Jawa Timur. Pondok Pesantren Gontor adalah pelopor dan inovator pesantren modern yang terinspirasi dari Aligarh Muslim University di India. Ciri khasnya adalah disiplin tinggi dan penerapan bahasa Arab dan Inggris setiap harinya. Nah guys, itu dia 10 pesantren terbaik dan terbesar di Indonesia versi AMG Channel. Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya. Sampai jumpa di video-video versi AMG Channel berikutnya ya guys. Assalamualaikum.